Lah di New York, itu langsung beruntun, Pak. Iya, sampai Drop, iya. besar, dan menjadi yang terbesar. Seseram apa Pak itu? Oh, sangat seram sekali. Semua panik, Iya. dan semua nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Karena berita yang beredar di Indonesia pada saat itu adalah di New York sudah tidak terkendali, sampai mayat-mayat dimasukin ke kontainer, itu benar-benar terjadi. Oh, benar. Yang apa cerita yang paling menyedihkan dari warga negara Indonesia yang kena COVID di sini? Ada, lagi hamil. Mau melahirkan. Mau melahirkan, Hanya sesar kan, bayinya kan selamat, bayi selamat. istrinya koma, ibunya koma. Oke. Itu sampai 3, 4, 5 bulan. Umur berapa? Orangnya masih Iya. muda. Masih muda. Masih muda. Iya. Itu anak pertama itu, Suaminya meninggal kena COVID. kena COVID. New York belum pernah melakukan curfew jam malam. Iya. Gara-gara itu New York curfew. Karena Jam malam. double-double Pak masalah kita itu. Iya. Satu, pandemi belum kelar, demo besar-besaran, Pak. Dan dalam 75 tahun terakhir itu baru New York memberlakukan jam malam. Iya. Dulu tahun 40-an, jam perang dulu. Waktu itu menghadiri pemakaman warga kita yang ilegal ya di sini, yang meninggal. Iya. Bagaimana tuh untuk warga negara Indonesia yang ilegal di sini? 2 tahun Pak, dia nggak punya apa-apa. 2 tahun masa pengobatan itu gratis semua. Padahal ilegal di sini. Ilegal. Dia nggak punya social security number. Oh enggak, Nggak ada. nggak punya, ilegal itu. Di Iya, iya. rumah sakit di sini nggak mengenal itu. Iya. Terus kuburan pun itu dibantu oleh pemerintah kota. Padahal dia di sini ilegal. Ilegal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sekarang saya ada di New York, tepatnya di Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York, KJRI. Dan sekarang saya bersama Bapak Arifi Saiman selaku konjen ya Pak ya, Konjen itu. Konsulat Jenderal, Konsul Jenderal Orangnya ya. ya untuk KJRI di New York. Jadi kalau setiap negara tuh harus ada perwakilannya Pak. Ada. Dan di Amerika ada KBRI dan ada beberapa 5 konsulat. dan ada 5 konsulat jenderal. LA salah satunya. Konsul KJRI New York, Chicago, San Francisco, Houston, Los Angeles. dan Los Angeles. Dan Bapak Arifi Saiman ini adalah konjen untuk KJRI di New York. Nah, apalagi New York itu adalah bisa dibilang senternya apa ya? Amerika. Ibu kota dunia, Pak. Ibu kota dunia juga. Iya. Jadi Ya. ini Jakartanya Iya. Indonesia. Iya. Jakartanya Indonesia. Iya. Dan ini bukan hanya di Amerika, tapi pusatnya sentralnya dunia. Di sini. Di mana kasus COVID juga meledak di sini Pak ya. Iya, tahun lalu tuh epicenter dunia. Epicenter dunia. Iya. Dan saya mau nanya-nanya juga bagaimana, bener nggak sih seserem itu COVID di sini, dan bagaimana juga Bapak Arifi juga menangani COVID di sini terutama untuk warga negara Indonesia. Sampai ada satu cerita yang tadi membuat saya tertarik untuk nanya gitu. Ada satu kasus yang beberapa kasus yang menimpa warga kita ya. Iya. Oke, Pak. Sebetulnya COVID. Kenapa COVID ini meledak di New York? Jadi gini Mas ya, saya itu sebelum berangkat itu saya datang ke sini tuh tanggal 20 Oktober 2019. 20 Oktober 2019 berarti Iya. beberapa bulan sebelum pandemi ya? Sebelum Iya, pandemi. Iya. Dan waktu itu belum ada tanda kan. Iya. Wuhan itu kan juga terjadi tanggal 31 Desember. Iya, iya. Jadi iya. belum ada orang kena Iya. tahu COVID akan terjadi. Iya. Pas kami datang, itu saya datang pertama itu mendarat keluar dari Belalai Gajah. Pesawat, iya. Ya pesawat itu, dari bridge-nya itu. Iya. Yang saya lakukan tahu nggak apa maksudnya? Ngapain, Pak? Saya nelpon hotline KJRI. Hotline KJRI. Oke. Iya. Iya. Hanya untuk ngetes sejauh mana responsif hotline perwakilan. Oke, ternyata Kalau dihubungi oleh warga kita yang Iya. membutuhkan. Iya. Diangkat. Ternyata waktu itu berbunyi tapi nggak diangkat. Oke, pada saat itu. Iya. Iya. Tapi bagi saya nggak mempermasalahkannya Iya. ke belakang. Iya, mau ngetes nih, Pak. Iya. Iya. Saya ingin yang ke depan harus lebih baik. Iya. Hari pertama masuk kerja, saya bentuk semua kan rata-rata hotline itu cuma satu. Iya. Saya bentuk tuh 5 hotline. 5 5. hotline. Iya. 5 nomor. Kita ada 4 fungsi di Pak Uya. Iya. Ada fungsi konsuler, Iya. penerangan sosial budaya, ekonomi, Iya. dan administrasi. Iya. Selama ini hotline itu cuma ditangani konsuler. Iya. Nangani. Karena ini ada tugas fungsi terkait dengan pelindungan WNI ada di sini. Iya. Lah ini semua saya kasih hotline masing-masing. Iya. Tugas untuk mantengin hotline 24 jam. Oke. Tapi kalau saya minta staf mantengin 24 jam sementara saya enak-enakan di rumah, Iya. nggak fair juga. Iya, benar. Saya satu yang kasih di Wisma, di tempat saya.
Oke, satu Bapak yang megang. Iya, di Wisma. Iya. Jadi 5. Iya. Itu kan jauh sebelum ada COVID. Iya. Ternyata tanggal 31 Desember Mulailah 2019 Wuhan. kita lagi ada BTS di sini. Oh iya. Wuhan meledak kan? Iya. Mulai itu muncul pertama. Iya. Januari saya pulang ke Indonesia. Iya. Januari pulang saya. Iya. Itu belum ada tanda-tanda COVID, masih Iya. santai aja. Iya. Termasuk di sini. Baru Jakarta. keluar di Cina Iya. beritanya. Cuma ada berita di Cina Wuhan kan. Iya. Waktu itu saya bayangin, waduh Wuhan itu seperti apa kan? Kasihan juga itu orang menjadi ini. Iya. Akhirnya saya balik ke New York. Pas balik itu bulan Maret tuh mulainya. Iya. Jadi kasus pertama New York dengan Jakarta, Indonesia bersama. Iya. Jadi bersamaan diumumkan oleh Gubernur New York dengan Pak Jokowi yang mengumumkan 2 kasus yang di Depok. Oke. Jadi waktu Pak Jokowi ngomongin kasus pertama ditemukan di Depok yang ibu dan anak itu, Iya, ini sama. Di hari sini itu pula ngumumin juga di sini. Ngumumin Kasus. ditemukan kasus pertama di New di York. Manhattan di sini. Di Manhattan. Oke. Iya, Iya. itu. Jadi barengan itu. Iya. Lah, cuma kalau di Indonesia kan terkendali itu. Iya. Jadi lebih stabil ininya. Iya. Tidak langsung melonjak. Iya. Lah di New York, itu langsung beruntun, Pak. Iya, sampai Drop Iya. besar dan menjadi yang terbesar. Seseram apa Pak itu? Oh, sangat seram sekali. Anda bisa bayangin, saya itu berangkat ke New York tuh waktu ditunjuk untuk tugas ke sini, itu rasa gembira, happy, bangga itu Iya. ada dalam benak saya. Kenapa? Saya bisa bertugas di negara yang tagline-nya itu, di kota yang tagline-nya itu city that never sleep. Never sleep. Yes. Gitu kan? Iya. Nah, itu tagline yang sangat takabur. Iya. Ternyata pada saat kami datang terbalik. Tidur. New Yorknya tidur, yang nggak tidur sayanya. Oke, kenapa Pak? Ya, karena gimana? Saya itu kan harus pas pandemi itu Iya. terjadi, telepon itu nggak pernah berhenti, Pak. Bayangkan, Pak, itu untung saya udah kasih 5 hotline. 5 hotline, oke. You can imagine kalau satu, terus nggak Iya. berfungsi lagi. Iya. Sementara orang butuh Iya. telepon kan. Iya. 5 aja kewalahan. Iya. 5 kewalahan itu. Telepon dari siapa aja rata-rata? Satu yang dari warga di sini, yang memang terdampak langsung, dan yang dari Indonesia, Nanya yang keluarganya di sini. bagaimana? Iya. Mantong, Iya, iya. itu kan semua panik, Pak. Iya. Semua panik, Iya. dan semua nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Karena berita yang beredar di Indonesia pada saat itu adalah di New York sudah tidak terkendali sampai mayat-mayat dimasukin ke kontainer, itu benar-benar Oh, terjadi. benar. Ada Benar. tenda-tenda barak-barak yang di Central Park, di taman-taman itu. Semua dibangun, itu. Mayat-mayat kenapa sampai sebanyak itu Pak? Ya bang, nggak, tempat rumah sakit udah nggak bisa, tempat ini Iya. di Iya. kita kamar jenazah Iya. udah nggak nampung. Di funeral home juga nggak nampung, jadi Iya. tumpuk jadi satu. Iya. Jadi antara yang COVID sama yang meninggal karena COVID dengan yang Iya. enggak itu jadi satu itu. Udah ini Iya. apa itu. Lah sementara dibuatlah peraturan oleh New York. Jadi New York tuh dalam sejarah sampai saat ini nggak pernah namanya itu lockdown. Iya. Sampai sekarang ya? Sampai Iya. sekarang. Dan juga nggak pernah memberlakukan karantina. Kuarantin nggak pernah ada ya? Nggak Iya. pernah. Adapun dulu cuma himbauan Oke. yang tidak wajib. Oke. Ya, itu. Lah, pada saat itu terjadi, dibuatlah satu kebijakan namanya New York on pause. Iya. Jadi kalau kita lihat tape recorder kan ada pause tuh, Jadi berhenti sebentar, Iya. on pause. Jadi New York on pause. Iya. Pada saat New York on pause itu ada kewajiban work from home, Iya. dan untuk yang ini stay at home. Oke. Lah sementara untuk kami kebalikan, Pak. Iya. Pada saat diserukan work from From home, home, ya. dan stay at home, kitanya harus keluar. Iya. Kami harus bantu warga, semua turun, Pak, untuk ngasih bantuan karena yang terpapar COVID. Terus harus kita bantu karena karantina mandiri itu barang-barang sudah nggak ada, panik baik, Pak. Panik baik. Jadi barang-barang di store semua Oh, kosong. rebutan. Orang tuh saya lihat sifat manusia itu pada saat itu. Iya. Orang manusia ingin cari hidup sendiri-sendiri Iya, itu di saat iya. itu. Masker nggak ada, Iya. gitu loh. Semua yang rebutan, Iya. dan kita harus cari barang itu kan. Iya. Untuk nyetok satu untuk keperluan kita juga, plus untuk warga kita yang membutuhkan. Iya. Dan mahasiswa kita juga terdampak juga, mahasiswa kita Iya. yang tadinya di asrama, dormitory, Iya. disuruh keluar. Oh iya, kenapa? Loh, karena kampusnya terdampak, tutup. Oke. Semua lah keluarnya Iya. kan butuh tempat mereka. Di mana mereka? Lah kita akhirnya berkoordinasi dengan warga kita yang di daerah di mana mereka itu berada kan, di negara Iya. bagian mana, Iya. untuk kita sediakan shelter-shelter itu. Iya. Mereka yang punya apartemen kosong, rumah Ya, kosong, ada room-room ya, sendiri ya. untuk taruh menampung Iya. student kita itu. Iya. Lah makanya kita bentuk yang namanya waktu itu, kita semua hanya berbasis pertama kan WA group ya. Iya. Semua masyarakat yang ada di luar negara bagian tuh kita masukkan dalam satu grup, WA ya. grup. Jadi kita komunikasi itu Iya. melalui itu. Iya. Jadi Iya. termasuk ingin tahu perkembangan di daerahnya seperti apa, Iya. dan siapa yang butuh bantuan Iya. melalui itu. Sehingga itu cara mudah kita untuk bisa mengantisipasi, mendeteksi sekaligus memberikan pelayanan yang terbaik untuk
mereka. Jadi itu pentingnya KJRI dan gunanya KJRI adalah begitu ya Pak. Itu tugas kita memang. Perlindungan WNI, Bang. Perlindungan WNI warga masyarakat kita. Dan ini juga berarti terbukti ya Pak. Apalagi di sini diuji sekali pas saat pandemik ini kayak tadi yang diceritain banyak selain mahasiswa yang kehilangan tempat tinggal itu ada berapa warga negara Indonesia di New York ini yang kena COVID? Yang kena COVID itu total kurang lebih itu yang meninggal ya? Yang meninggal itu di atas 150-an, Pak. 150-an? 50 orang. Tapi kalau yang sakit banyak, sakit terus sembuh ya. Yeah. Itu, tapi yang meninggal sampai segitu. Dan kami itu memang tugasnya ada yang hilang juga, Pak. Hilang yang ini. Keluarganya nyari ini juga ada. Orangnya nggak tahu di mana gitu? Nggak tahu di mana. Kemana itu, Pak? Lah itu sampai kami itu makanya waktu kami di sini kami itu keluar masuk rumah sakit. Terus keluar masuk funeral home. Itu hanya untuk mencari ada nggak orang kita yang terini. Termasuk nganter ini ke pemakaman. Untungnya di sini kan COVID dan nggak COVID itu kan kuburannya tetap nggak ada pembedaan. Oh gitu ya? Sama iya. Di Indonesia kan sendirian. Sendirian khusus COVID. Di kita enggak, di tempat yang sama. Cuma yang bedakan cuma protokolnya aja. Kalau yang ini maksimal dulu 10. Nah, kami selalu hadir Kalau warga negara Indonesia yang meninggal hadir, antar ke pemakaman. Dan kita juga ini pada saat 4 COVID itu kita sudah memulangkan beberapa homeless kita, Pak. Karena jadi homeless di sini ada juga orang Indonesia yang jadi homeless di sini. Saudara kita yang mungkin karena kurang beruntung atau gimana, akhirnya kita pulangkan itu ke Indonesia. Di luar itu daripada dia nanti terjadi apa-apa di sini. Atau belum musim dingin kan. Dan juga kasihan kan. Kita tinggal di ruangan yang hangat, mau minum tinggal minum, mau makan tinggal makan. Kok di luar sana kok ada saudara kita yang mereka masih terkatung-katung. Coba kalau kita berempati kalau kita yang berada di sana seperti apa, itu kita tampung, kita pulangkan kalau ada keluarganya di sana. Gitu. Ada nggak Pak cerita yang paling menyedihkan dari warga negara Indonesia yang kena COVID di sini? Ada, yang jadi waktu warga kita yang suaminya meninggal karena COVID, sementara istrinya itu koma. Karena COVID juga? Iya, COVID terus kena koma kan, sesar melahirkan, terus koma. Pas lagi hamil? Lagi hamil, mau melahirkan. Hanya sesar kan, bayinya kan selamat. Bayi selamat? Istrinya koma, ibunya koma. Itu sampai 3, 4, 5 bulan. Umur berapa? Orangnya? Masih muda. Masih muda. Itu anak pertama itu. Suaminya meninggal kena COVID? Kena COVID, orang kita. Dan itu sudah karena sekian lama, karena ventilator juga rebutan Pak Uya. Jadi berapa bulan koma Pak? Antara 4-5 bulanan, cukup lama itu. Jadi dia hamil, dia kena COVID dan melahirkan akhirnya koma. Pas habis sesar, koma. Karena sudah lama, karena banyak orang yang juga butuh ventilator. Mau dicabut kan, rumah sakit menghubungi kita. Kita bilang pada saat itu KJRI yang ngurusin pada saat itu ya? Loh semua kita Pak. Iya pada saat itu. Kita yang. Jadi rumah sakit telepon KJRI. Telepon nanya bahwa mau ini karena dianggap secara medis sudah meninggal, tapi gimana? Tapi hidup gitu loh, tapi udah nggak gitu. Dibantu alat aja berarti. Dibantu alat, tapi akhirnya kita bilang jangan. Terus? Tapi ternyata benar seminggu 2 minggu, alhamdulillah siuman. Iya. Padahal alat itu mau dicabut. Udah tadinya mau dicabut. Dan KJRI bersikuku pada saat itu Bapak. Jangan dicabut. Karena tetap bagi saya itu, saya juga mikir bayinya kan. Ya memang kami dengan keluarga itu sudah mengambil satu keputusan. Kalau nanti ini kami siap untuk mengadopsi. Kalau pada saat itu terjadi apa-apa dengan ibunya gitu. Iya, karena anaknya ini kan harus diselamatkan. Pada saat ibunya koma siapa yang ngurus anaknya? Anaknya itu di rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Karena pakai inkubator juga, Pak. Inkubator juga. Iya, karena lahir itu kalau salah belum waktunya itu prematur ini. Iya. Jadi pakai inkubator itu. Jadi di rumah sakit. Dan alhamdulillah Pak, sekarang akhirnya sembuh siuman dan sehat. Dan kita pulangkan ke Indonesia. Ke Indonesia. Coba kalau itu udah dicabut. Karena waktu itu kami bisa memaklumi situasi rumah sakit juga berebut Pak. New York ini kan sebetulnya sangat canggih Pak, apapun Pak Uya. Rumah sakitnya dalam kondisi normal ya. Tapi situasi panik kayak gitu luar biasa. Pak Uya pernah ingat lihat film nggak dulu? Outbreak. Yang mengenai virus itu. Dulu. Saya ini dulu nonton film itu Pak Uya, yang orang kena virus yang monyet dulu kan? Monyet. Iya. Terus orang pakai ini semua kan. Nah kebetulan salah satu pusat epicenter yang membuat New York itu bisa ambruk waktu itu yang ada di area saya Pak. Namanya Westchester.
Iya, Westchester. Iya, iya. Itu sempat di containment, Pak. Di containment itu dikonten sama Garda Nasional wilayah itu. Iya. Yang kasus setelah Manhattan yang satunya kan di tempat saya itu. Iya. Ini langsung parah, Pak, itu. Iya. Ini. Gara-gara komuter kan, kalau di kita kayak Bogor Jakarta kan naik itu. Nah, itu Jabodetabek, KRL, komuter. Jadi melebar ke sini terus ke Queen. Hmm. Itu saya kalau pulang ke kantor dulu, berangkat ke kantor kan lewat daerah itu. Iya. Itu pakai itu, sering ketemu petugas Iya. medis pakai yang tertutup semua pakai Kayak film itu persis ya. iya, kayak apa yang APD yang coverall itu, Iya. yang kita nyebutnya medical gown-nya Iya, itu kan. iya, iya. Kayak itu. Jadi saya ingat ini film ini sesuatu yang fiksi, Jadi kenyataan. tapi nyata itu. Dan saya itu berada dalam film itu, Pak. Iya, iya. Pas iya. lewat itu. Iya. Nah, Iya. seperti Iya, iya, iya. Ternyata Saya juga lihat bahkan lihat film itu kok jadi nyata sekarang gitu. Ya, itu outbreak itu kan mengenai virus juga itu. Iya. Itu. Dan Tapi itu- pandemik juga ya. Dan pandemik, tapi Iya. alhamdulillah Pak, sebetulnya memang pada pandemi itu ada satu yang saya merasa ada hikmahnya ya, Iya. berada di sini. Karena nggak semua orang pernah mengalami itu di New York, Iya. gitu loh. Iya. Karena kami berada dalam situasi itu, bayangkan Pak, New York belum pernah melakukan curfew jam malam. Iya. Gara-gara itu New York curfew. Karena Jam malam. double-double Pak masalah kita itu. Iya. Satu, pandemi belum kelar, demo besar-besaran Pak. Iya. BLM tuh, Black Lives Matter itu. Iya, iya. Iya. Dan penjarahan. Lu tengok Pak di sini Pak. Di sini dijarah-jarah Oh, dulu. penjarahan Pak itu kalau lihat sepanjang toko ini, Iya. pertokoan itu semua ditutup triplek Pak. Iya, karena supaya nggak dijarah tuh. Supaya nggak jarah. Iya. Oh, penjarahan Pak. Belum pernah kejadian seperti itu Pak. Baru sekarang nih. Dalam 75 tahun terakhir itu baru New York memberlakukan jam malam. Iya. Dulu tahun 40-an jam perang dulu. Iya. Baru kemarin itu jam malam. Belum pernah kejadian. Iya, itu itu diprovokasi apa emang natural aja terjadi, Pak, penjara? Natural terjadi. Iya. Itu natural lah itu anunya. Pada saat itu polisi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi gini, ada satu yang perlu kita pelajari. Iya. Pada saat penjara memang dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya. Itu terjadi karena Iya. massa ya. Iya. Tapi semua ditangkapin, tahan. Ditangkapin. Termasuk yang melanggar jam malam. Iya. Karena kan itu waktu itu kan polisi, ini yang mungkin kita harus belajar dari polisi sini. Iya, nah itu perlu Pak, penting. Waktu itu demoralisasi polisi itu luar biasa Pak. Kan Iya. itu karena kasusnya George Floyd itu kan, Iya. yang dicekik, yang Iya, dibunuh itu. polisi ya. Iya. Terus itu kan menimbulkan menyulut aksi demo kan. Iya. Pro mereka ini. Polisi itu sampai boleh ditekan dalam kondisi yang serendah-rendahnya ditekan. Iya. Tapi dalam konteks menegakkan hukum, Tetap dia. oh tetap jalan tangkap Pak. Itu yang melanggar jam malam, itu kan banyak kan masal kan. Iya. Oh semua tangkap juga. Ya memang nggak ditahan, cuma Iya. didata, baru dipanggil tahan. Iya, dan dia dapat Dia poin, adilin. dia dapat poin kan jadi kan. Ya dia adilin. Iya. Tetap di sini tetap jalan dan kondisi Iya. apapun Iya. tetap kewibawaan hukum Iya. tuh harus dijaga. Iya. Itu. Ini kita belajar dari pengalaman Ya, itu. luar biasa ya. Luar biasa. Padahal pada saat itu semua polisi pada saat lagi ditekan, Oh, lagi ditekan. Iya. Ditekan betul. Iya. Karena dianggap sebagai pembunuh itu kan. Iya, iya. Ditekan, tapi Iya. ternyata dalam konteks penegakan hukum dia berhasil melawan Iya. tekanan itu. Tetap menegakkan itu. Oke. Dan akhirnya Iya. semua situasi bisa dikendalikan. Bisa normal lagi. Normal lagi itu luar biasa. Mau nanya, Pak. Iya. Di New York. Ini sekarang kan PCR di jalan semua ada tuh. PCR tes COVID test gitu kan. Iya. Itu gratis kenapa, Pak? Ya memang gratis sebetulnya. Itu ya. Dulu itu memang nggak gratis Pak. Tadi awalnya ya sama, Iya. awal-awal itu bayar, Iya. gitu kan. Terus rame, antri kan. Terus lama-lama sekarang gratis. Sama dengan vaksin kan. Iya. Nah, kalau vaksin memang dari awal itu memang gratis. Nah, Iya. kalau yang ini semuanya gratis, termasuk untuk orang asing. Ya makanya di sini warga negara Iya. luar Iya. tinggal nunjukin paspor bisa vaksin dan gratis. Iya. Karena di sini nggak ada pembedaan Pak. Mau Iya. Anda miskin kaya, Ya. mau Anda orang asing atau enggak, karena Anda bisa menjadi salah satu biang penularan. Keren sih Pak ya, itu benar. Nah, orang asing emang kalau divaksin terus dia aman, enggak Pak, bisa Iya. nularin juga. Iya, iya. Jadi nggak ada diskriminasi. Iya. Karena COVID itu nggak pandang bulu, dia bisa menempel kemanapun, bisa menempel ke turis, Iya. bisa menempel ke orang lokal, Iya. bisa ini itu. Dan itu tadi saya lihat di setiap berapa blok ada Oh, COVID test, banyak. COVID test. COVID Dan test. itu orang ngantri. Rata-rata orang ngantri itu emang mereka bergejala apa pengen tahu aja, Pak. Nah sekarang memang agak lama Iya. antrinya, Iya. agak panjang. Iya. Biasanya sepi Pak. Iya. Karena itu ada yang gejala. Terus kalau kami kan memberlakukan di sini setiap bulan itu Pak, semua staf di sini termasuk saya itu tes PCR. PCR. Iya, Iya. itu hanya untuk pantau kita aja. Iya. Nah itu di tempat itu
cepet. Di COVID test itu ya? Iya gratis, nggak bayar. Iya. Itu vaksin juga sama. Bahkan di sini vaksin bukan hanya gratis tapi dikasih duit kan. Iya, $100 Pak. Ada insentif ya. Insentif ya. Kenapa gitu Pak? Ya itu ingin mendorong supaya vaksinasi itu bisa lebih meluas Pak. Tapi pertanyaan saya Pak, Iya. kenapa di Amerika ini sampai nge-break besar sekali kasusnya Pak? Dan kemarin kan yang tahun lalu Pak, dan sekarang Omikron ini masuk, dan pas saya lagi di sini Omikron juga lagi meledak lagi. Kenapa Pak? Ya karena di sini pintu Pak. Iya. Jadi Amerika itu punya 2 pintu Pak. Iya. Satu di East Coast New York, Iya. di West Coast LA. LA. Itu 2 pintu tuh. Iya. Dan dua-duanya ini termasuk ini nggak pernah nutup diri Pak. Iya. Bahkan waktu COVID kemarin untuk bisa menghidupkan lagi sektor pariwisata, Iya. tadinya kan Sinovac gak diakui di sini Pak. Iya, iya. Akhirnya dibolehkan. Akhirnya Sinovac diakui. Iya, supaya dari Asia, dari Cina itu bisa Bisa datang. datang. Iya, untuk menghidupkan ini. Kenapa nggak ada karantin di sini, dan kenapa di sini tidak ada lockdown? Di sini berlaku untuk karantin, kalau untuk pengunjung enggak, cuma Iya. obligasi. Tapi bagi mereka yang kena di karantin. Tapi Iya. ini apa? Gratis ya Mas? Gratis. Mas ini kebetulan waktu itu kena COVID. Oh iya. Iya, gratis ditampung di hotel. Gratis ditampung di hotel, Hotel. nggak bayar. Nggak bayar. Amerika luar biasa. Ini itu. Dan sebetulnya gini Pak Uya. Iya. Sebetulnya Pak Uya ini Islam kan? Islam. Ah ini gini. Kita di Islam kan ada satu ajaran mulia Pak. Iya. Tahu nggak konsep sedekah? Iya. Sedekah itu tidak membuat kita miskin. Iya. Betul. Sejauh kita tuh melakukannya itu dengan ikhlas. Ikhlas, iya. Ya, yang tahu ikhlas itu cuma hati kita Iya. dan Tuhan. Iya. Kita bisa ngomong ikhlas ke orang, Iya. belum tentu ikhlas. Iya. Orang Barat, ini orang Barat ya, bukan Iya. hanya Amerika. Karena pengalaman kami di Australia, terus di Eropa, di Iya. Paris, mereka memiliki satu pola yang sama. Iya. Mereka itu memang bukan Islam, tidak mengenal konsep sedekah, Oke. tapi dia melakukan. Iya. Itu setuju, agree. Coba lihat, orang Amerika itu kan, orang Barat itu kan teksnya kan luar biasa, Iya. pajaknya itu Iya. dalam berusaha. Iya. Tapi kenapa mereka kok bisa kayanya itu bisa, kalau kita ranking Gila-gilaan dunia itu selalu mereka-mereka Iya, aja. top rank, ya. Padahal untuk menuju ke sana itu untuk usaha teksnya luar biasa ya. Iya. Ternyata mereka itu sedekah dalam konteks pengertian yang mereka lakukan dalam bentuk charity itu. Iya. Orang bule itu Donate atau apa ya. Iya. Orang bule itu suka berbagi. Iya. Biarpun mungkin ke keluarganya pelit, Iya. tapi ke orang lain berbagi. Iya. Gitu loh. Seperti dia itu mungkin dengan anaknya setelah lulus SMA, anaknya suruh usaha sendiri untuk Sendiri, sekolah ya. ya. Tapi dia jadi foster parent. Iya. Nyekolahkan anak-anak termasuk yang dari Indonesia itu Iya. untuk membiayai kuliah mereka. Iya. Ya itu yang negara berkembang Indonesia Iya, iya. sering dapat kayak gituan. Jadi ada konsep mereka itu sebetulnya suka berbagi. Setuju sih. Seperti namanya Bill Gates kan? Iya. Bill Gates kan Iya. dia kan. Kalau saya meninggal nanti, dari kekayaan saya ini saya cuma akan menyisakan 10 juta US Iya. untuk anak saya. Iya. Yang lain apa? Untuk foundation, Iya. untuk charity. Lah charity kan beramal kan? Iya. Itu kesalahan sosial di sana. Jadi berarti konsep sedekah itu luar biasa Pak. Dan terjadi di sini. Dan orang bule itu kenapa bisa gini? Karena sedekah. Iya. Lah kalau Indonesia, menurut saya bisa seperti ini. Iya. Berarti konsep sedekah yang sudah menjadi bagian ajaran agama itu Iya, di kita iya. harus lebih dianukan. Betul Gitu. sekali. Itu Dan pada saat karantin di hotel itu berapa lama? 10 hari. 10 hari itu semua gratis. Semua gratis, makan 3 kali sehari. Hotel, di hotel ya. Hotel. dan makan bisa milih ya. Minta apa ya? Iya. Bisa minta kalau pesan ini. Pilihan misal saya minta request halal bisa dikasih. Nah, itu. Ada khusus halal bisa dikasih halal. Nah, ini jadi pertanyaan juga karena beberapa teman yang pulang ke Indonesia karantin di hotel udah bayar mahal, Iya. makanannya nggak enak Pak. Iya. Nah, kita udah bayar mahal, karena nggak enak. Tapi emang ini konsep ini kita kan harus meniru apa yang positif ya. Iya. Iya. Dan kalau COVID di sini biaya Nggak bayar kan? di rumah sakit pun Iya, kalau di rumah sakit ada satu udah ada insurans ya. Iya, insurans. Tapi di sini gini Pak, konsep medical barat itu sama waktu kami di Paris itu ada mahasiswa kita yang juga pingsan di bawah Eiffel tuh. Di sini konsepnya diselamatkan dulu orangnya. nggak ditanya macam-macam dulu. Oh, nggak. Dokter Administrasi. nggak ada urusan dengan itu. Iya. Tugas dokter itu cuma Menyelamatkan menyembuhkan. nyawa. Menyembuhkan. Iya. Gitu lah. Dan untuk yang ini saya waktu itu menghadiri pemakaman warga kita yang ilegal ya di sini ya, yang meninggal. Iya, bagaimana tuh untuk warga negara Indonesia yang ilegal di sini? 2 tahun Pak, dia nggak punya apa-apa.
2 tahun masa pengobatan itu gratis semua. Padahal ilegal di sini. Ilegal. Dia nggak punya social security number. Oh enggak. Nggak ada. Enggak punya. Ilegal itu. Di rumah sakit di sini enggak mengenal itu. Iya. Terus kuburan pun itu dibantu oleh pemerintah kota. Padahal dia di sini ilegal. Ilegal. Luar biasa. Luar biasa. Ya itu bagian dari apa namanya? Sedekah. Sedekah. Iya. Budaya itu harus kita temukan, Pak. Iya. Budaya sedekah itu yang harus kita Jadi di sini dia tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Mau warga negara, mau citizen, mau pendatang, Betul. mau pendatang yang imigran gelap pun, Betul. semua di sini mendapatkan perlakuan yang sama ya Pak. Iya. Apalagi untuk urusan kemanusiaan ya. Sama waktu saya Iya. tanya, kenapa Iya. sih kok orang asing dikasih gratis Iya. COVID ini, yang kok bukan ini? Iya. Dia ngomong loh, COVID itu nggak padang bulu, nempel. Hmm. Lah kalau misalnya yang saya suntik ini yang aslinya nggak disuntik ya misalnya, Iya. nggak divaksin, terus dia bawa penularan, kita juga kena. Iya benar. make Jadi sense, Pak? konsep berpikir seperti itu. Itu, Oke. jadi nggak perlu padang bulu tuh. Satu pertanyaan terakhir Pak. Iya. Orang Amerika banyak yang masih belum vaksin. Total kurang lebih dari data terakhir yang kita ini kan ada sekitar 80 juta tuh ya. It means berapa persen? Penduduknya kan 330 ya, Iya. Amerika itu. Jadi Berarti 20% lebih, 25%? kurang lebih segitu ya. 25% lebih belum divaksin. Nggak Tidak mau divaksin. Tidak Nggak mau divaksin. Iya. Alasannya apa? Macam-macam. Ada yang karena alasan agama. Iya. Jadi menurut agama dia nggak mau. Kepercayaan mereka. Iya, ada yang Yahudi, yang Kristen juga sama. Iya, iya. Ada. Iya. Nah, yang kita yang Muslim juga ada yang kayak Iya, gitu, nggak iya, mau divaksin. iya. Oke. Terus ada yang karena alasan ya seperti banyak di tempat lain terus jadi kita. Oh, ini Iya. Konspirasi. Itu apa? Takutlah ini Ya, itu. diciptakan COVID lah, Gitu. dimasukin microchip gitu ya. Nggak gitu, ya itu. Terus ada yang karena alasan kesehatan. Iya. Ini nanti efeknya nanti vaksin sekarang ke depan Iya. lebih Iya, buruk iya. gitu. Tapi ada yang tanpa alasan. Tanpa alasan gue nggak mau divaksin gitu aja. Ini kejadian di orang kita, WNI kita yang meninggal. Iya. Oh, gimana yang meninggal? Ada yang meninggal, jadi dia itu punya usaha, terus karyawannya orang Indonesia semua. Iya. Dia minta karyawannya vaksin semua. Karyawan disuruh vaksin, wajib vaksin. Vaksin. Iya. Nah, dia nggak mau. Dia nggak mau. Ditanya kenapa? Pokoknya nggak ada alasan aja. Nggak mau. Dari aspek agama juga enggak, kesehatan enggak, konspirasi enggak. Pokoknya nggak mau. Nggak mau. Nah, Padahal dia nyuruh karyawannya vaksin. vaksin. Mungkin Keluarganya disuruh vaksin nggak? keluarganya vaksin. Dianya nggak mau. Padahal anak sendiri. masih kecil ya. Iya. Mungkin dalam benak saya. Apa? Jangan-jangan dia takut jarum. Oh bisa jadi sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Kan banyak di YouTube itu kan. Iya. Yang orang tentara polisi nangis-nangis. Nangis Nah, bisa jadi Pak. Dan dia kena COVID meninggal. meninggal Pak. Dan kami hadir. Oke. Saya datang ke tempat beliau takziah untuk melihat itu. Iya. Tanpa, Dan di sini Omikron sekarang sudah mulai menyebar ya. sekarang Omikron itu sudah banyak Pak di sini. Sampai ini hampir 150-an ya 150 di Amerika. ribu. Yang kasus enggak sampai 150 orang. kasus ya. Iya. Case tapi yang baru hari ini tanggal 21 Desember 2021 case pertama meninggal Case pertama meninggal. Di Texas. Case pertama meninggal karena Omikron. di Amerika. Because what? Ternyata belum vaksin. Tidak vaksin. Iya. Yang Oke. ini belum vaksin. Jadi kasus pertama satu-satunya yang meninggal di Indonesia di Iya. Amerika karena Omikron satu dan tidak vaksin. Tidak vaksin. Oke. Lah sebelumnya sempat dari 140 sekian itu Iya. yang masuk rumah sakit cuma satu waktu itu. Oke, jadi 140 sekian kasus. Yang lain cuma mild, Iya. gejala ringan. Iya, di yang rumah. ini yang masuk satu rumah Iya. sakit. Nah, sekarang udah hari ini perkembangan meninggal satu, tapi Iya. mereka yang nggak vaksin. Lah ini yang menjadi concern yang nggak vaksin ini, Bang. Kemarin kan si Biden juga sudah menyampaikan perlunya vaksinasi. Sehingga tapi mereka yang bagi yang nggak mau vaksin ya akan sulit nanti. Karena apa? Apapun nanti syaratnya kan seperti ke restoran, Harus vaksin. nonton opera, nonton apa. Iya, kayak sekarang masuk restoran manapun harus tunjukkan. Harus vaksin. menunjukkan itu. Itulah, termasuk naik pesawat, Iya. naik kendaraan umum, Iya. harus menunjukkan itu. Itu cara mereka mungkin untuk Iya mau nggak mau, karena Iya. di sini kan freedom ya Pak ya. Jadi Freedom, tidak iya. bisa memaksa warga negaranya, tidak dipaksakan. Betul. Cuman caranya secara halus gitu ya. Jadi iya, secara halus itu. iya, itu yang terjadi di Indonesia juga sebetulnya. Iya, makanya itu memang susah. Orang itu banyak ragam, Pak. Jadi penanganan menurut Bapak ya, penanganan kasus COVID Indonesia dan Amerika lebih berhasil mana? Kalau dari jujur ya Indonesia, Pak. Indonesia kan, soalnya tiba-tiba kemarin seperti hilang aja, tinggal sedikit gitu kan. Hilang, Indonesia itu luar biasa loh. Iya. Dan itu kita nggak bisa mengatakan Iya. itu data Iya. data abal-abal, enggak. Iya, emang Itu tercatat di WHO, Pak. Iya dan terjadi, saya juga di sekitar saya dari dulu awal-awalnya karena kena COVID Udah. sekarang
nggak pernah dengar lagi Nggak dengar lagi. sebelah kanan kiri kena COVID. Betul. Sedikit sekali kan. Jadi kita tuh Iya. gini Pak, Iya. Pak Uya. Jadi COVID itu kemungkinan nggak hilang Pak. Iya. Jadi akan tetap ada. Iya. Nah, kita dituntut untuk bisa beradaptasi. Ya, ini kembali ke adaptasi Pak. Iya. Yang survive itu yang bisa adaptasi. Iya. Lah, gimana caranya adaptasi? Yaitu dengan vaksin. Iya. Dan Indonesia bisa dibilang lebih berhasil dari Amerika untuk kasus buktinya kan. Buktinya, penekanan tuh luar biasa. Iya. Kalah kita Kak. Pak Jokowi hebat berarti Pak. Iya. Dan kemarin kita memfasilitasi juga bantuan New York Untuk kita. Untuk Indonesia? New York tuh bantu pemerintah kota New York itu bantu 9,1 juta US dollar Iya. dalam bentuk Iya. alat kesehatan. Iya. Ada ventilator, ada masker Iya. ke Indonesia Iya. untuk bantu penanganan Iya. vaksin. Itu kembali ke apa? Sedekah. sedekah luar biasa. Ini harus kita tiru dan luar biasa sekali. Ternyata konsep sedekah terjadi di Amerika dan itu bisa membuat orang-orang Amerika maju, sukses. Walaupun mereka bukan Muslim, tapi mereka melakukan sedekah dalam kehidupan sehari-harinya. Dan saya belum pernah lihat konsep sedekah jadi konten di sini. Oh gitu ya? Iya, konsep sedekah di sini kontennya nggak ada ya? Sedekah aja udah gitu. Belum ada. Iya. Di Indonesia sedekah konten semua ya Pak. Iya. Oke, kalau gitu Pak Arifi, saya mau terima kasih banyak Pak untuk Terima kasih, waktunya ya. ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Sehat selalu dan semoga Bapak tetap bisa membuat warga negara Indonesia yang ada di New York ini merasa nyaman dan aman seperti sekarang ini. Amin. Itu harapan kita. Ya, terima kasih banyak dari New York, saya Uya Kuya dan Bapak Arifi Saiman. Yes. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.